Puji nama Tuhan, kita bisa kembali berjumpa dan merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Di siang hari ini saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, kalau kita membaca ayat ini ayat yang sangat membahagiakan, menyenangkan. Kenapa? Karena diceritakan pada saat menabur, benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Dikatakan ada yang 100, ada yang 60, bahkan ada yang 30 kali lipat. Ada yang 30, 60, 100. Jadi kalau kita baca ayat ini sangat menyenangkan, keberhasilan yang luar biasa. Orang menabur langsung tumbuh, berbuah, dan berkali-kali lipat. Tentunya semua kita ingin seperti itu, saudara. Apapun itu, kita pengen berhasil. Jadi ibaratkan kita menabur, kita pengen menabur langsung bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Dan buahnya berkali-kali lipat. Kalau boleh malah jangan hanya 100 kali lipat. Mungkin pengennya kita lebih dari itu. Itu menyenangkan sekali. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, sebenarnya ada kegagalan-kegagalan yang bisa kita katakan dari apa yang ditabur oleh sang penabur. Karena ada yang jatuh di pinggir jalan dan akhirnya dimakan burung, tidak menghasilkan apapun. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu, dia bertumbuh tapi akhirnya mati, juga gagal, tidak menghasilkan apapun. Ada yang jatuh di tanah yang bersemak duri, bertumbuh, sempat bertumbuh, tapi pada akhirnya juga mati, tidak menghasilkan apapun. Baru di bagian yang keempat dikatakan ada yang jatuh di tanah yang subur. Artinya ada 3 kegagalan, ada 1 keberhasilan. Saudara, terkadang kita hanya melihat dan fokus kepada keberhasilan seseorang. Kita pengen ketika melihat orang berhasil, tapi kita tidak pernah melihat ada jalan panjang yang mereka juga jalani sebelum pada akhirnya mereka mengalami keberhasilan. Kalau kita baca sejarah, setiap penemu-penemu itu semuanya pernah melakukan percobaan itu ratusan kali dan mengalami kegagalan juga ratusan kali. Sampai pada akhirnya mereka berhasil. Kita hanya menikmati keberhasilannya. Misalkan lampu, kita menikmati keberhasilan dari sang penemu lampu. Tapi kita nggak bisa merasakan bagaimana mungkin frustasinya, ya, karena sudah ratusan kali mencoba gagal, dan mungkin hampir putus asa, akhirnya berhasil. Kita menikmati keberhasilan itu tanpa kita merasakan kesulitan perjuangan yang dilakukan. Itu yang sering terjadi. Ketika kita melihat seseorang, kita hanya ingin melihat keberhasilan dan kita ambil bagian dalam menikmati keberhasilan. Dan kita nggak mau tahu bagaimana orang itu berjuang. Hari ini kita diingatkan, kita harus tetap berjuang sampai kita mencapai keberhasilan. Kalau kita melihat orang berhasil, itu orang berhasil bukan berarti orang itu tidak ada perjuangan yang panjang di awalnya. Semuanya ada perjuangan, bahkan banyak sekali mengalami kegagalan. Jadi saudara, terus berjuang, jangan takut gagal. Jangan putus asa, jangan berhenti mencoba, jangan berhenti melakukan sesuatu yang baik hanya karena kita belum memperoleh buah. Tetap lakukan itu. Jangan pernah berhenti menabur kebaikan. Jangan pernah berhenti menabur kasih. Tabur itu, walaupun mungkin apa yang kita tabur awalnya gagal. Kita menyampaikan firman Tuhan, orang nggak percaya, nggak bertobat. Kita berbuat baik, orang menolak. Kita melayani, kita ditolak. Apakah kita akan berhenti lakukan itu? Kita berhenti berbuat baik hanya karena orang menolak, hanya karena kita gagal, hanya karena tidak berhasil menghasilkan buah. Jangan pernah berhenti. Lakukan terus-menerus sampai pada akhirnya kita akan menghasilkan buah. Apa yang kita tabur menghasilkan buah, dan itu akan membuat kita menjadi senang, bahagia, sukacita. Dan itu akan terjadi ketika kita terus lakukan, ketika kita tidak berhenti menabur. Jadi saudara, tetaplah menabur, tetaplah berbuat baik, tetaplah berusaha. Jangan berhenti di jalan, jangan berhenti hanya karena kita belum melihat keberhasilan. Lakukan itu sampai suatu saat Tuhan akan berikan keberhasilan kepada kita semuanya. Yang mencari pekerjaan, jangan hanya karena memasukkan lamaran 1 kali ditolak terus berhenti.
tidak lagi mencari pekerjaan. 2 kali ditolak, 3 kali putus asa dan memilih untuk nganggur. Atau yang mengelola usaha, jualan, kuliner, seminggu kok sepi terus berhenti, dan seterusnya. Orang yang jualan kuliner yang berhasil, jangan lihat sekarang, mereka juga pernah mengalami kesulitan yang besar, tapi mereka bertahan tetap lakukan, makanya akhirnya mereka mengalami keberhasilan. Jadi pesan dari kebenaran firman Tuhan hari ini, tetap lakukan yang terbaik sampai Tuhan memberikan buah kepada kita. Jangan putus asa, jangan berhenti hanya karena kita merasa gagal. Tetap semangat, Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di siang hari ini yang mengingatkan kepada kami semuanya supaya kami tetap menjaga semangat kami, bahkan ketika kami berkali-kali mendapati kegagalan. Biarlah kami tetap melakukan bagian kami, dan kami percaya pada waktu yang Tuhan tentukan, Tuhan akan memberikan sukacita, keberhasilan kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak berhenti menabur, tidak berhenti berbuat baik, tidak berhenti berjuang, tidak berhenti berusaha. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.